sabilillah biamwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Assalamualaikum teman-teman. Nah, kali ini kita akan mau bahas tentang ayat motivasi, yaitu di surat At-Taubah ayat 20. Kali ini kita akan bahas dan menganalisis secara linguistik, balaghah, tajwid dan makhrajul huruf, hadis yang terkait dan juga penerapan ayatnya. Sebelum lama lagi, kita bahas tentang analisis secara linguistik. Kita bahas di kata yang pertama, yaitu al-ladzina. Al-ladzina itu jenis katanya adalah isi mausul, yang i'rabnya adalah mubtada, dan kata lain adalah subjek, yang berarti adalah orang-orang yang karena belum jelas, di sini di alat selanjutnya, di kata selanjutnya adalah amanu, wahajaru, dan wajahadu. Di sini di 112 ya, di amanu itu akar katanya dari alif, mim, dan nun, yang artinya orang-orang yang berhijrah. Di sini fi'il madi ini maknanya adalah makna lampau, dan berarti sudah orang-orang yang sudah mengerjakan. Berarti orang-orang yang telah beriman di sini maknanya. Dan di setelahnya adalah wajahadu. Wajaharu. Wajaharu akar katanya itu dari huruf H, Ja, dan Ro. Sama seperti sebelumnya, jenis katanya adalah fi'il madi, yang berarti di sini jaharu, hajaru itu adalah maknanya adalah hijrah. Hijrah di sini adalah dari akar katanya adalah meninggalkan, atau bisa disebut dengan berpindah. Jadi kalau di sini secara pola sama dengan, karena di sini fa'al madi, berarti mereka adalah orang yang telah berhijrah. Atau dari maknanya itu bisa dibilang adalah seperti mereka yang sudah berpindah dengan usaha. Jadi ada usaha untuk berpindah ke tempat atau sesuatu yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah wajahadu. Wajahadu akar katanya adalah jim, ha, dan da, yang maknanya adalah bersungguh-sungguh. Di sini jenis katanya adalah fi'il madi. Seperti yang kita tadi jelaskan sebelumnya, fi'il madi adalah kata lampau ya, kata lampau, dan di sini ada yang maknanya adalah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh, dan di situ kalau misalnya ada kata bersungguh-sungguh berarti kita bisa disebutkan seperti usaha ya, ada usaha dan tenaga yang maksimal untuk bisa bertahan, bisa bersekuat tenaga untuk bisa bertahan atau berjuang. Nah, di sini di kata amanu, wahajaru, wajahadu, di sini ada diikuti dengan kata waw, yang artinya adalah jamak, yang artinya berjamak. Ya, berarti di sini orang, kalau di untuk kata selanjutnya ada fi. Fi itu adalah huruf jar. Kalau fi di sini yang selanjutnya ini ada a. Zomu. Zomu itu jenis katanya isim tafdil, yaitu sesuatu yang lebih besar. Ada sesuatu yang lebih besar atau yang lebih agung dari yang lain. Berarti si Allah sudah menjamin sesuatu yang lebih besar, yang lebih agung. Dan kata selanjutnya adalah darojah. Darojah itu asal katanya itu adalah da, ro, dan ja. Artinya adalah sesuatu yang berjalan secara bertahap, atau di situ maknanya seperti level atau tingkatan. Lalu kata selanjutnya adalah inda. Inda itu adalah jar, yang artinya kata atau suatu yang kata keterangan tempat. Keterangan tempat
indallah. Berarti indallah itu sesuatu yang di tempat yang berada. Maksudnya di sini adalah tempatnya itu adalah itu pakai bisa diartikan adalah di sisi Allah gitu. Berarti tempat yang sesuatu tempat yang sangat terhormat ya berada di sisi Allah. Lalu makna kata selanjutnya yaitu wa aulaika, dan itu maknanya adalah mereka itulah, dan humu itu ada sesuatu masih maknanya mereka, tapi di sini adalah kata yang menegaskan kalau mereka-mereka ini adalah kita bisa langsung jelaskan di ayat selanjutnya, di kata selanjutnya adalah alfa izun. Alfa izun itu akar katanya jadi fa, waw, dan juga za. Di sini maknanya adalah orang-orang yang beruntung. Jadi linguistik dari ayat ini yaitu apabila kita ingin menjadi seorang mukmin yang sudah dijamin memperoleh kemenangan dan derajatnya yang tinggi di sisi Allah, maka kita harus mengikuti prosesnya, yaitu menjadi orang yang beriman, berhijrah, dan juga berjihad. Proses ini adalah satu paket karena pada ayat tersebut menggunakan waw, yaitu artinya dan, bukan atau. Yang kedua adalah untuk mendapatkan derajat yang tinggi, tentu saja ada pengorbanannya, dan pengorbanan itu yang dimiliki manusia hanyalah harta dan jiwa. Makharijul huruf dari surat At-Taubah ayat 20. Next teh. ya. Ya, di potongan ayat alladzina itu ada huruf zal kasroh bertemu ya sukun dibaca di, itu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Lalu di potongan ayat 2 fusihim al kasroh bertemu alif kasroh nun sukun bertemu huruf fa, fu itu ikhfa hakiki, dibaca 2 harokat, dibacanya samar dan bingung. Ya, potongan ayat wa ulaika itu adalah mad wajib mutasil, huruf mad yang ada alif, waw, ya bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Jadilah disebut mad wajib mutasil. Faizun, potongan ayat mad wajib mutasil, ada mad ya bertemu huruf hamzah dalam satu kata. Next, huruf dan tempat keluarnya. Ada hamzah, yaitu berasal dari pangkal tenggorokan atau bawah tenggorokan. Kita bisa merasakan huruf ini kalau kita sukunkan A. Sifat bacaannya yaitu suaranya jelas, tertahan kuat, tipis, mulutnya terbuka ketika mengucapkan huruf hamzah, dan huruf berat atau huruf tebal. Selanjutnya ada huruf lam. Tempat keluarnya ada di tepi lidah depan. Kita bisa merasakan huruf ini ketika disukunkan al. Nah, itu ada di tepi lidah depan. Sifat bacanya, suaranya jelas, sedang, tipis, mulutnya terbuka ketika mengucap huruf lam, ringan, dan miring. Miring ini maksudnya udara yang keluar bisa keluar dari sisi kanan dan sisi kiri. Selanjutnya, huruf zal. Tempat keluarnya yaitu di ujung lidah. Kita bisa merasakan hurufnya dengan sukun ad, ad. Sifat bacanya, suaranya jelas, mengalir, tipis, mulutnya terbuka ketika mengucap huruf zal dan huruf tebal atau huruf berat. Huruf nun berasal dari rongga hidung atau kita bisa merasakan huruf ini ketika disukunkan. Ketika kita menutup hidung kita, suaranya tidak ada gitu karena memang berasal dari rongga hidung. Sifat bacanya suaranya jelas, sedang, tipis hurufnya, lalu mulutnya terbuka ketika mengucap huruf nun, ringan dan dengung atau udaranya masuk ke hidung juga. Selanjutnya huruf I berasal dari rongga hidung juga. Ketika kita menutup hidung kita, lalu mensukunkannya, suara kita bisa tidak ada. Up, misalkan.
Seperti itu. Sifat bacanya suaranya jelas, sedang, tipis, mulutnya terbuka juga ketika mengucap huruf mim, ringan dan dengung. Mesti dipanjangkan gitu, di ada 2 harokat gunnah yang harus dibacakan. Selanjutnya ada huruf wawu. Berasal dari 2 bibir ketika kita sukunkan untuk bisa merasakannya. Au. Mulut kita sedikit moncong, sifat bacaannya suaranya jelas, mengalir, tipis, mulutnya terbuka ketika mengucap huruf wawu dan termasuk juga huruf tebal atau huruf berat. Surat At-Taubah ayat 20 turun dalam konteks pembeda antara 2 kelompok. Yang pertama, yaitu orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad. Yang kedua, kelompok orang-orang yang hanya mengaku beriman tanpa pengorbanan nyata. Ayat ini menegaskan bahwa iman bukan hanya klaim lisan, hijrah bukan hanya perpindahan fisik, tetapi bentuk totalitas pengabdian. Dan jihad tidak hanya perang, tetapi segala bentuk usaha sungguh-sungguh untuk membela dan menegakkan agama. Konsep ini kemudian dijelaskan lebih rinci oleh berbagai hadis Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu hadis tentang iman yang bersumber dari Bukhari nomor 13 dan Muslim nomor 45. Rasulullah bersabda, "Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menjelaskan bahwa iman tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus berbuah pada perilaku mulia. Iman yang benar akan mendorong pengorbanan, solidaritas, dan tindakan nyata. Persis seperti karakter orang beriman yang disebut dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 20. Yang kedua, hadis tentang hijrah. Bersumber dari Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya benar-benar kepada Allah dan Rasul-Nya." Hadis ini memperjelas makna hijrah dalam Quran surat At-Taubah ayat 20. Hijrah bukan soal geografis, tetapi tentang orientasi hati. Hijrah adalah meninggalkan segala yang dilarang Allah dan berpindah kepada ketaatan. Relevan dengan ayat yang memuji hijrah sebagai bentuk komitmen seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, hadis tentang jihad. Bersumber dari Sunan Tirmizi nomor 2611, disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah bersabda, "Puncak Islam adalah jihad." Hadis ini menekankan bahwa jihad adalah bentuk tertinggi dari pengorbanan seorang muslim. Jihad yang benar menunjukkan kesungguhan iman, sebagaimana disebut dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, bahwa jihad dilakukan dengan harta dan jiwa. Yang keempat, hadis tentang derajat mujahid. Bersumber dari Bukhari nomor 2785, Rasulullah bersabda, "Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah adalah seperti orang yang berpuasa dan sholat terus-menerus." Hadis ini menunjukkan keutamaan spiritual mujahid. Kemuliaan yang digambarkan hadis sejalan dengan frasa lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 20. Yang terakhir, hadis tentang jihad dengan harta. Bersumber dari Muslim nomor 1895, Rasulullah bersabda, "Barang siapa mempersiapkan perlengkapan bagi seorang mujahid, maka ia dianggap telah ikut berjihad." Hadis ini menegaskan konsep jihad yang bersifat luas, bukan hanya perang fisik, tetapi juga dukungan harta, waktu, tenaga, dan kemampuan. Ini sangat selaras dengan ayat dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, Al-Jihad bil Amwal atau jihad dengan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya ke analisa hukum fikih berdasarkan tafsir dan juga kaidah usul fikihnya. Nah, di ayat ini, Quran surat 9 ayat 20, memahami tentang hakikat tertinggi, yaitu tentang iman, hijrah, dan juga jihad.
Dalam usul fikih, para ulama menyusun banyak kaidah untuk menjelaskan ayat ini. Mungkin ini apa yang akan kita bahas ya, yaitu mengenai aspek iman, hijrah, jihad, derajat tinggi, dan kemenangan. Analisa fikihnya itu seperti apa? Dari pendukungnya dan juga keterangannya. Yang pertama kita akan membahas tentang analisa fikih tentang iman. Iman wajib hukumnya. Iman tidak hanya diucapkan, tapi juga harus diamalkan melalui hati, ucapan, dan juga perbuatan. Lalu dalil pendukungnya di sini ada surat Al-Hujurat ayat 15 dan juga hadis Jibril. Di sini usul fikih yang berkaitan dengan iman itu adalah al-amalu dalilu sidqi al-iman, yang artinya amal adalah bukti kejujuran iman. Nah, iman itu tidak berhenti pada keyakinan saja, namun iman juga harus atau wajib diwujudkan dalam akhlak dan juga ibadah. Lalu aspek yang kedua adalah hijrah. Hijrah di sini hukumnya wajib untuk meninggalkan keburukan. Di dalil pendukungnya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 100. Hijrah itu dikatakan wajib apabila di dalam suatu negara atau suatu tempat tidak dapat melaksanakan syariat Islam secara utuh atau secara sepenuhnya, tidak bisa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan, maka di sana umat Islam wajib untuk berhijrah. Lalu di dalam aspek jihad ini adalah jihad ibadah yang paling tertinggi gitu ya, atau kalau konsep hari ini jihad itu adalah melawan hawa nafsu seperti menuntut ilmu, terus membuat program ekonomi halal gitu ya. Jadi jihad itu banyak ininya ya, bukan cuman jihad fisik gitu, bukan cuman perang fisik gitu ya, tapi jihad itu konsep hari ini yaitu melawan hawa nafsu. Didukung oleh Quran surat Al-Ankabut ayat 9 dan juga di hadis tentang jihad akbar. Jadi jihad akbar atau menurut Rasulullah SAW, jihad yang paling akbar itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Nah, di sini keterangannya bahwa jihad itu tidak identik dengan perang saja, tetapi konteksnya itu adalah sebuah upaya atau usaha yang sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan segala daya dan kemampuannya untuk menuju kepada satu tujuan tertentu. Nah, di sini juga ada aspek derajat tertinggi gitu ya, atau Allah itu meninggikan derajat pelaku iman, hijrah, dan jihad tadi. Jadi tingginya derajat seseorang itu tergantung kepada imannya, hijrahnya, dan juga jihadnya. Ayat ini Al-Mujadilah ayat 11 ini mendukung tentang keutamaan jihad, iman, hijrah, dan jihad. Maka di sini makin kuat amalnya, maka makin kuat pula pahala dan kedudukannya. Nah, di aspek ayat ini juga diakhiri dengan kalimat kemenangan, yaitu menang di sini bukan sekedar materi, tetapi juga kejayaan spiritual dan sosial. Dari pendukungnya surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Garis besar surat Al-Mu'minun ini adalah tentang akhlak. Nah, jadi kemenangan di sini berarti kemenangan melalui disiplin ya, tentang kedisiplinan, tentang ilmunya, tentang sabar. Nah, itu juga bagian dari jihad yang wajib kita jalankan saat ini. Bagaimana bentuk penerapan ayat di masa kini? Maka kita harus mampu untuk bisa memperkuat iman. Melalui apa? Bisa melalui ilmu, bisa melalui ibadah yang lebih rajin lagi atau lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Lalu bisa juga dengan akhlak ya, atau bisa juga dengan dakwah digital, atau juga bisa dengan literasi agama. Nah, hikmah dan pelajarannya di sini ketika kita mampu untuk memperkuat iman melalui ilmu, ibadah, akhlak, dakwah, dan juga literasi agama, supaya menjadi pondasi moral di tengah krisis akhlak.
membentuk keteguhan hati menghadapi berbagai macam ujian hidup. Lalu aspek hijrah di masa kini. Nah, aspek hijrahnya itu di kondisi sosialnya itu kenapa sih kita wajib hijrah gitu masa kini gitu ya. Kalau dulu kan hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya atau ke Habasyah. Nah, sedangkan hari ini kita harus hijrah kemana gitu ya. Mungkin di sini hijrah konsep hari ini tuh bukan hijrah fisik lagi gitu ya, tapi kita harus berhijrah secara moral gitu ya, secara akidah gitu. Nah, kenapa sih di sini kita wajib hijrah? Karena kondisi sosial saat ini lingkungannya penuh maksiat, budaya juga negatif, pergaulan bebas, dan juga media sosial yang merusak. Nah, hijrah dan moral berarti seperti apa? Untuk penerapan ayatnya, berarti meninggalkan kebiasaan buruk menuju kehidupan yang lebih baik, produktif sesuai syariat. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di masa kini dalam aspek hijrah ini yaitu kesuksesan dunia berawal dari perbaikan diri, bersihnya hati dan kebiasaan memberi kualitas hidup lebih baik, meninggalkan toxic relationship, budaya pergaulan bebas, menghindari konten negatif di medsos, gaming berlebihan. Nah, itu mungkin yang sulit ya saat ini. Nah, di aspek jihad, masa kini gimana sih kalau aspek jihad? Nih kondisi sosialnya seperti apa? Kenapa kita wajib ya? Hukumnya itu fardu ain ya jihad ini. Sebetulnya sekarang tidak ada perang fisik ya, tapi ternyata lebih banyaknya itu kerusakan moral, ekonomi, sosial, dan juga ilmu. Nah, bagaimana sih bentuk penerapan ayatnya? Jihad dalam bentuk ilmu, pendidikan, ekonomi halal, dakwah, menahan hawa nafsu, dan membantu masyarakat. Ini juga merupakan sebuah jihad untuk konsep saat ini. Lalu, hikmah dan pelajarannya seperti apa? Nah, perjuangan terbesar adalah memperbaiki diri dan juga masyarakat. Islam mendorong kemajuan produktif dan kontribusi konsisten ibadah ritual, berperan untuk kemajuan umat, menumbuhkan UMKM halal, dan juga bekerja secara profesional. Alhamdulillah teman-teman, Quran Surat At-Taubah 20 ini ternyata memberikan pesan abadi untuk kita semua, yaitu pesannya adalah bahwa peningkatan iman itu harus wajib kita lakukan, pengorbanan untuk kebenaran dan perjuangan menegakkan din atau agama itu harus terus hidup dalam setiap generasi dengan bentuk yang menyesuaikan kondisi zaman, tetapi tetap berpegang pada kaidah syariat. Jadi, alhamdulillah analisa ayat 20 Quran Surat At-Taubah ini dari awal sampai akhir sudah terselesaikan. Semoga ayat ini bisa menambah motivasi dan juga semangat kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan dan juga kebodohan datang dari kami secara pribadi. Mohon maaf, sekali lagi, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal barakah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.